Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar anak-anakku semua dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan anak-anakku semua dan keluarga senantiasa sehat selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Ustadz di sini mengampu mata pelajaran akhlak. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sifat qanaah. Namun sebelumnya, marilah kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kalian harus tahu tujuan pembelajaran dari materi pada kesempatan hari ini adalah pertama, menyebutkan makna qanaah. Kemudian yang kedua, menjelaskan manfaat qanaah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan memiliki sifat qanaah. Kemudian selanjutnya memberikan contoh perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menceritakan hikmah qanaah dari pengalaman sehari-hari kalian. Kemudian menerapkan sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, kalian tahu apa itu qanaah. Pengertian qanaah secara bahasa dan istilah. Kalau secara bahasa, merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, rela dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menghindarkan diri dari tidak puas dalam menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ada beberapa perbuatan mencerminkan sikap qanaah. Pertama, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian ingat banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan bagaimana orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah akan ditambah nikmatnya. Salah satunya di dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur terhadap nikmat aku berikan, maka akan aku tambah nikmat itu kepadamu. Itu anak-anak sekalian. Jadi orang yang pandai bersyukur itu nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kecil maupun besar, senantiasa kita harus bersyukur terhadap pemberiannya. Kemudian yang kedua, perbuatan mencerminkan sikap qanaah adalah membiasakan hidup sederhana dimanapun kita berada. Kelak pada suatu hari anak-anakku sekalian akan jadi pejabat publik, atau jadi presiden, jadi menteri, jadi ketua organisasi, tokoh masyarakat. Hidup sederhana harus melekat pada diri anak-anakku sekalian. Janganlah ketika kita sudah mendapatkan satu amanah jabatan, katakanlah, kemudian kita lupa segala-galanya. Ingat, jabatan itu adalah amanah dari Allah SWT dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Anak-anak sekalian, sampai saat ini anak-anakku sekalian bisa duduk di kelas 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta sebagai kader persyarikatan dan kader bangsa. Tidak lain dan tidak lepas bahwa anak-anakku sekalian berhasil menghadapi segala problematika kehidupan, baik itu di maskan atau di asrama maupun di madrasah. Kalian ingat dulu waktu kalian baru masuk Madrasah Muallimin, ditinggal orang tua menangis, ada yang sedih, ingat suasana rumah. Tapi semuanya itu bisa kalian hadapi, bisa kalian atasi. Anda adalah orang-orang yang hebat, anak-anak sekalian. Jadi tidak mudah putus asa, wala tayasu min ruhillah. Kita tidak mudah putus asa terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sebagai calon kader
tidak boleh lari dari persoalan. Persoalan harus dihadapi. Kalian dilatih, dididik di madrasah muallimin untuk siap menghadapi segala persoalan. Anak-anak sekalian, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara perbuatan mencerminkan sifat qanaah adalah selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang diridhai oleh Allah. Infak di sini jangan kalian konotasikan hanya mengeluarkan sejumlah uang. Itu yang diridhai oleh Allah. Kalian menginfakkan waktu kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menginfakkan waktu kalian untuk taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru kalian, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Inilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian jangan segan-segan luangkan waktu kalian, infakkan waktu kalian untuk membantu orang tua di rumah. Nih anak-anak sekalian, bagi yang belum bantu orang tuanya silakan bantu. Bagi yang sudah istiqomah, bantu orang tua di rumah. Kalian sudah paham ya? Jadi perbuatan mencerminkan sikap qanaah sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Anak-anakku sekalian, kemudian bagaimana cara agar kita memiliki sifat qanaah atau sikap qanaah? Cara yang pertama adalah memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat keimanan, ingat dari sejak kita dalam kandungan, kemudian buain ibu sampai kita besar, ini kita sudah berjanji kepada Allah. Percaya kepada Allah. Dengan syahadatain yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ini menunjukkan kita sudah berjanji, sudah percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka perkuat iman kita kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya, laksanakan perintah-perintahnya. Kemudian selanjutnya, selalu yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Kita tidak boleh iri hati kepada orang lain, pada teman-teman kita. Ada teman kita punya sepatu baru, kita iri. Kok dia punya sepatu baru, saya tidak ya. Kalian harus selalu yakin bahwa rezeki itu sudah diatur. Ya, masing-masing kita. Jangankan manusia, makhluk-makhluk yang lain itu rezekinya sudah diatur oleh Allah SWT. Binatang, tumbuh-tumbuhan, baik binatang yang ada di daratan maupun di lautan sudah diatur rezekinya oleh Allah SWT. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mempelajari dan mengamalkan ayat suci Al-Quran. Nih anak-anak sekalian, kalian sudah mengamalkan Al-Quran belum? Sudah mempelajari Al-Quran belum? Kalau di asrama kalian dibiasakan membaca Al-Quran. Nah kebiasaan di asrama jangan sampai hilang ketika kalian berada di rumah. Justru kita harus tingkatkan semangat kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkan ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, selalu sadar bahwa rezeki yang Anda dapatkan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepintaran. Kalau orang berpendapat bahwa orang yang pendidikannya tinggi itu rezekinya akan menjadi lebih banyak, belum tentu. Kalau ukuran kita secara pendidikan, lihat banyak orang yang tidak sekolah itu rezekinya banyak. Dia nggak sekolah tapi rezekinya banyak. Nah, kita harus sadar bahwa rezeki diberikan Allah ini bukan berdasarkan kepintaran. Kalau berdasarkan kepintaran, lama-lama kita akan seperti Qarun. Kalian ingat kisah Qarun? Qarun orang yang tidak mampu awalnya. Kemudian dia diberikan kemampuan dalam hal ekonomi oleh Allah SWT. Kaya raya. Apa yang terjadi? Diuji oleh Allah SWT. Dimintai zakat. Apa dia bilang? Wah kalau saya berzakat, nanti harta saya habis, harta saya berkurang. Nah inilah ciri-ciri manusia yang sombong. Kalian tidak boleh mencontoh, kita semua tidak boleh mencontoh seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, kita harus sadar bahwa rezeki yang Anda dapatkan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepintaran kita. Tapi harus cerdas dalam mencari rezeki tentu, rezeki yang halalan thayyibah.
Anak sekalian, kemudian selanjutnya selalu rendah hati dan melihat ke bawah. Kalau konsep harta, lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas, di atas ada langit, masih ada lagi langit yang atas. Contoh, konsep ke bawah itu urusan harta, tapi kalau konsep ke atas, urusan ilmu harus. Misalnya kita lihat ke atas, oh dia kok bisa sekolahnya tinggi ya, bisa jadi profesor, ya bisa dokter, saya juga harus seperti itu. Tapi kalau konsep harta harus lihat ke bawah. Misal anak-anak sekalian punya sepeda dayung. Ya, punya sepeda dayung. Alhamdulillah kita sudah punya sepeda dayung, masih banyak teman-teman kita yang berjalan kaki tidak punya sepeda. Punya sepeda motor, alhamdulillah kita punya sepeda motor, masih banyak teman-teman kita yang punya sepeda dayung dan seterusnya. Ini konsep harta. Tapi ingat, kalau konsep ilmu pengetahuan harus lihat ke atas. Gantungkan cita-cita kalian tinggi langit. Nah, ini anak-anak sekalian cara kita memiliki sikap qanaah. Nah, kemudian anak-anak sekalian, apa manfaat dari qanaah itu? Manfaat qanaah yang pertama memperkuat iman. Jadi ke orang yang memiliki sifat qanaah, imannya akan kuat. Karena dia sadar, dia paham bahwa apa yang diberikan Allah kepadanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membantu untuk merealisasikan rasa syukur. Nah, orang yang qanaah itu rasa syukurnya direalisasikan. Contohnya apa? Contohnya ketika dia diberikan sesuatu, dia bersyukur kepada Allah SWT. Dia sudah diberikan sesuatu. Nah, kemudian memperoleh kehidupan yang baik atau al-hayah at-thayyibah. Orang yang memiliki sifat qanaah, hidupnya akan baik. Hidupnya akan bagus. Tuh, anak-anak sekalian. Jadi kalau ingin hidupnya bagus, miliki sifat qanaah. Kemudian selanjutnya menjaga dari perbuatan dosa. Orang yang memiliki sikap qanaah, dia akan terjaga dari perbuatan dosa. Contoh, dalam hatinya tidak ada rasa iri hati. Lihat orang-orang yang punya mobil banyak, punya harta banyak, dia tidak punya rasa iri hati karena dia memiliki sifat qanaah. Tapi kalau orang yang tidak memiliki sifat qanaah, rasa iri hati dia tinggi. Akhirnya nanti dia berusaha bagaimana mendapatkan rezeki yang banyak seperti orang itu dengan cara seenaknya. Lepas dari hal-hal yang sudah digariskan oleh ajaran agama kita. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah memperoleh kekayaan yang hakiki. Nah, harta yang kita dapatkan, kekayaan yang kita dapat itu sudah pemberian dari Allah SWT. Itu yang diatur oleh Allah SWT kepada kita. Kemudian memperoleh kemuliaan. Orang yang memiliki sifat qanaah yang memperoleh kemuliaan. Anak sekalian, ingin jadi orang yang mendapatkan kemuliaan, memiliki sifat qanaah. Oke. Anak sekalian, selanjutnya apa hikmah sifat qanaah? Hikmah dari sifat qanaah yang pertama, hidupnya selalu merasa lebih tenang dan tentram. Jadi orang yang qanaah itu hidupnya tentram, tenang, nyaman. Ya, kenyamanan dan ketentraman itu nilainya paling tinggi dari segala-galanya. Kenyamanan. Coba kalau kita ingin belajar nyaman, istirahat nyaman, makan nyaman, hati tenang, itu yang paling hebat. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, menumbuhkan sikap optimis dalam setiap usaha. Bukan pesimis. Oh, pesimis itu sifat sombong. Jadi selalu optimis. Contoh, kalian dikasih tugas oleh guru-guru kalian. Ketika mau mengerjakan, optimis. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Tentu dengan ikhtiar. Tapi kalau orang yang memiliki sifat pesimis, baru lihat soalnya aja, aduh sulit, digaruk-garuk, oh sulit. Tapi kalau orang memiliki sifat optimis dalam setiap usahanya, dia pasti akan sukses. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah tidak mudah berputus asa, sebagaimana kita sampaikan tadi. Tidak mudah berputus asa. Ya, dia selalu berusaha sampai dia sukses. Seorang kader tidak boleh mudah menyerah.
tidak boleh berputus asa. Selalu optimis dalam pikirannya. Kemudian yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kalian semua diberikan kesehatan, kalian syukuri kesehatan itu. Kalian juga masih didampingi oleh orang tua kita masih sehat, ibu bapak kita masih ada. Kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mencari rezeki untuk biaya kita sekolah, untuk biaya hidup kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jadi orang yang kufur. Kufur itu ingkar nikmat. Ya, jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya anak-anak sekalian, hikmah sifat qanaah yang kelima adalah mampu menjauhkan dari sikap iri. Nah, tadi sikap iri itu, orang memiliki sifat qanaah itu irinya akan hilang. Ya kayak tadi, temannya punya sepatu baru, dia tidak peduli. Itulah rezeki diberikan Allah kepadanya. Temannya punya sepeda baru, dia tidak terlalu peduli. Coba kalau orang memiliki sifat iri, temannya punya sepeda baru, wah dia punya sepeda baru, bagaimana caranya biar dia tidak bisa pakai sepedanya, gembosi. Nah, ini orang iri hati. Ini orang iri hati. Maka hikmah sifat qanaah itu mampu menjauhkan diri dari semuanya tadi. Sifat iri hati, dengki, hasad, riya, dan lain sebagainya. Nah, itu hikmahnya anak sekalian. Maka kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini atau pada kesempatan ini adalah bahwa qanaah merupakan salah satu akhlak mahmudah yang harus dimiliki oleh setiap insan. Sekali lagi saya ulangi, qanaah merupakan akhlak mahmudah yang harus dimiliki setiap insan. Kemudian yang kedua, cara memiliki sifat qanaah antara lain menguatkan iman, meyakini bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Qur'an, tentu juga dengan mengamalkannya. Selalu rendah hati dan melihat ke bawah. Saya garis bawahi membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian, di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Di sana ada asrama tahfizul Quran. Sekarang yang hafal Quran sudah banyak. Teman kalian, kakak-kakak kelas kalian sudah banyak sekali. Maka kalian juga harus punya semangat untuk meraih itu. Ini yang saya maksudkan, lihat ke atas. Teman kalian sudah hafal Quran sampai 30 juz dalam waktu 2 tahun. Banyak. Bahkan kurang 2 tahun, banyak yang hafal. Penghafal Al-Quran di Muallimin sekarang sudah banyak, alhamdulillah. Dan mohon doanya juga pada ibu bapak sekalian, kita doakan anak-anak kita ini, mudah-mudahan dia bisa juga menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Anak-anak sekalian, jangan lupa untuk materi lebih lengkapnya, kalian kunjungi portal siswa di www.siswa.muallimin.sch.id. Dan jangan lupa juga materinya dipelajari, dibaca, kemudian ketika ada soal-soal di sana kalian kerjakan, berlatih. Dan pada saatnya nanti kalian akan menjadi manusia-manusia yang memiliki sifat qanaah dan akan menjadi kader sejati, kader persyarikatan, kader bangsa, kader umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.